Malam ini kita akan sama-sama berdoa di dalam jam doa kita. Namun sebelumnya mari kita nyanyi satu buah lagu seperti rusa. Satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, karena masih diberikan waktu untuk kami bisa bersama-sama di dalam keluarga kecil kami ini untuk berdoa bersama-sama, menaikkan pokok-pokok doa kami, menaikkan permohonan kami kepada Tuhan. Namun sebelum kami berdoa bersama-sama, kami rindu membaca sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mau menolong setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 sebagai kelanjutan bacaan yang tadi malam. Mari kita masing-masing membaca satu orang satu ayat, mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya baca judul perikopnya, peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan benar. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang datang. Sesungguhnya terlihat kelihatan besar karena upah yang kamu tahan dari bunuh dan telah menuai hasil adamu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang mengabdi karena dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan
kita hari lepas hari. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, karena di malam hari ini kami masih diberikan waktu untuk bersama-sama di dalam keluarga kecil kami, untuk bisa berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik memberkati kehidupan kami. Dan pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mau menaikkan doa-doa kami. Namun kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni setiap salah dan dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, supaya kami layak untuk bermohon kepada Tuhan. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Kami seringkali berdosa dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Tolong layakkan kami Tuhan. Tolong layakkan kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami yakin juga bahwa Tuhan pasti mengampuni salah dan dosa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa pada saat ini untuk keluarga kami. Secara khusus Tuhan Yesus, anak kami Drellen yang sakit. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi sakit penyakit ini. Tapi kami mau berdoa Tuhan Yesus, dengan kondisinya ini, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mau jamah. Tuhan Yesus yang mau pulihkan, sehingga dia boleh sembuh melalui berkat Tuhan, melalui pertolongan Tuhan, obat-obatan yang dia minum, perhatian dan istirahat dari Tuhan. Biarlah itu menjadi proses pemulihan yang sempurna yang dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memulihkannya, memulihkan anak kami Drellen. Terima kasih. Dan kami mau melanjutkan doa kami mau berdoa buat orang tua kami mau berdoa buat Ima dan Oma. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka di tengah kondisi lingkungan kami yang banyak orang khawatir akan hari depan karena banyaknya tantangan, masalah, penyakit dan lain sebagainya. Kami mau berdoa buat orang tua kami. Biarlah Tuhan Yesus memberikan hikmat kebijaksanaan supaya mereka tetap bersuka cita berbahagia dalam menjalani hidup bersama kami, anak-anak dan cucu-cucu dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat anak-anak pada saat ini. Berdoa buat Vita, berdoa buat Rio, berdoa buat Drellen, berdoa buat Devin. Anak-anak kami ini biarlah Tuhan Yesus berkati, sehingga mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan. Dan sekolah mereka khususnya biarlah Tuhan juga berkati, sehingga mereka di dalam studi mereka tetap menjadi yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, kehidupan saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan Yesus mau jaga mereka semua, yang jauh yang dekat, biarlah Tuhan Yesus berkati. Walaupun banyak masalah, tantangan keluarga, anak-anak, suami istri, orang tua, biarlah Tuhan Yesus Engkau ada, Engkau hadir dalam kehidupan keluarga masing-masing, bahkan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kecil kami, hamba istri, hamba anak kami Drellen, dan semua anggota keluarga yang ada di dalam keluarga ini. Kami menyerahkan kehidupan keluarga ini ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya Tuhan Yesus ke depan kami terus kuat menjalaninya dengan terus berpegang pada tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Untuk mengakhiri jam doa kita pada malam hari ini, kita akan nyanyi bersama-sama Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka
Baik, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi kami yang tidak pernah selesai dan terus menyertai kami. Terima kasih. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus memelihara pikiran kami dan mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh terbuka untuk firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Untuk hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan, kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang melayakkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-33. Sekali lagi 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-33. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Mari ibu-ibu boleh mengikuti di handphone atau di Alkitab masing-masing atau di layar yang nanti dipakai untuk kita beribadah. 1 Korintus pasal 10 ayat 33 berbunyi demikian. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh semangat. Sekali lagi, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh semangat. Selamat. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ada satu film yang sangat populer beberapa tahun yang lalu. Saya kurang tahu apakah ibu-ibu sudah pernah menonton film ini. Saya pernah menceritakan sepenggal kisah di film ini sebagai satu ilustrasi di salah satu persekutuan gereja kita. Tetapi karena film ini cukup menarik dan saya pikir tidak ada salahnya kalau kita mendengar sekali lagi kisah yang menarik itu untuk menjadi cerita pembuka pada perenungan firman kita pada malam hari ini. Nah, film yang saya maksudkan adalah berjudul The Lord of the Ring. Film ini dibuat berdasarkan novel yang ditulis oleh seorang profesor atau mantan profesor di Universitas Oxford, namanya G. Tolkien. Nama lengkapnya J.R.R. Tolkien. Nah, J.R. Tolkien ini dia bersahabat karib dengan salah satu apologet Kristen yang sangat terkenal, yakni C.S. Lewis, saudara-saudara. Film ini saking menariknya, entah dari aktornya atau plot narasinya atau musik backgroundnya, sehingga film ini mendapat 17 penghargaan. Bayangkan, mereka mendapat 17 penghargaan. Ini prestasi yang luar biasa. Karena itu bagi ibu-ibu yang belum nonton, saya kira tidaklah menyia-nyiakan waktu jika kita meluangkan waktu untuk menonton film ini. Yang syarat dengan pesan-pesan moral dan etis yang mirip-mirip dengan ajaran Alkitab. Nah, saudara-saudara, ada satu scene yang sudah pernah saya ceritakan yang menarik sekali perhatian saya, adalah scene tentang Smeagol. Sekali lagi namanya adalah Smeagol. Nah, Smeagol ini memiliki rupa yang menakutkan dan yang menyeramkan. Dia menjadi seperti makhluk yang cukup menyeramkan begitu. Nah, saudara-saudara, rupa yang menakutkan dan menyeramkan itu merupakan hasil kutukan yang ia terima. Ia menerima kutukan, ada latar belakangnya kenapa dia dikutuk. Nah, Smeagol ini dahulunya adalah seorang hobbit biasa. Hobbit itu berarti ras yang mirip dengan ras manusia, tetapi memiliki tubuh yang jauh lebih pendek, sekitar 60 cm sampai 120 cm, dengan berbagai ciri-ciri yang unik, saudara-saudara. Jadi Smeagol dahulunya adalah hobbit biasa. Nah, suatu ketika dia pergi ke sungai untuk memancing bersama dengan Deagle. Jadi Smeagol dan Deagle. Tidak dijelaskan siapa atau latar belakang Deagle, tetapi kemungkinan karena namanya mereka mirip-mirip, Deagle dan Smeagol, kemungkinan mereka ini
bersaudara atau ada hubungan kerabat dekat. Nah, mereka memancing di danau. Ketika mereka membuang umpan dan mempersiapkan pancingan semua, tiba-tiba umpan dari Digel dimakan oleh ikan yang sangat besar. Perahu mereka sampai di bawah kian ke sana dan kian kemari. Mereka capek, bahkan saudara-saudara, Digel terlempar dari dalam perahu. Dia dibawa dengan begitu cepat oleh ikan yang besar itu. Nah, melihat hal itu terjadi pada Digel yang dibawa oleh ikan besar, Smigel itu berteriak-teriak, Digel, Digel. Dia panik karena temannya Digel dibawa oleh ikan yang besar. Nah, saudara-saudara, karena tidak kuat menyelam, kehabisan tenaga, akhirnya Digel melepaskan pancingannya itu dan dia merelakan ikan besar itu pergi. Ketika dia mau ke tepian danau, karena di saat itu dia berada di tengah-tengah danau. Ketika dia mau ke tepian danau, dia berenang. Kemudian dia melihat sebuah cincin yang kilau kemilau yang bersinar dari dasar sungai. Nah, dengan nafas yang tinggal sedikit, dia memaksakan diri untuk berenang menyelam ke bawah danau itu untuk mengambil cincin itu. Nah, dia berhasil mendapatkan cincin itu. Dan kemudian dia berenang ke darat. Sesampainya di tepi danau, saudara-saudara, ia sangat senang dan seolah-olah cincin itu memberikan dia semacam euforia yang berlebihan. Kayak pikirannya langsung terhisap oleh cincin itu. Nah, beberapa saat kemudian dengan panik dan tergesa-gesa, Smigel datang dari jauh. Dia lari-lari untuk melihat apakah Digel itu baik-baik saja. Tetapi ketika Smigel sampai, dia melihat Digel sedang melihat cincin. Kemudian Smigel mendekati Digel. Ketika dia mendekati, dia melihat cincin. Ketika Smigel melihat cincin, dia terdiam beberapa saat. Dia semacam terhipnotis. Dan setelah beberapa saat kemudian dia berkata kepada Digel, Digel, berikan cincin itu kepada saya. Digel berkata, mengapa saya harus memberikan cincin ini kepadamu? Smigel berkata, aku sangat menyukai cincin itu. Lagi pula hari ini kan ulang tahunku. Berikanlah cincin itu padaku sebagai hadiah darimu. Tetapi Digel tidak mau memberikan cincin itu kepada Smigel. Singkat cerita, mereka kemudian berebut cincin itu. Bahkan mereka berkelahi untuk mendapatkan cincin tersebut, saudara-saudara. Perkalian mereka bukan perkalian yang sederhana. Bahkan mereka saling memukul dengan begitu keras hanya untuk mendapatkan cincin itu. Akhir cerita adalah Smigel mendapatkan cincin itu. Tetapi untuk mendapatkan cincin itu, Smigel harus membunuh Digel. Dia mengambil sebuah batu, kemudian dia memukul-mukulkan batu itu di kepala Digel sampai Digel mati. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ambisi atau keegoisan Smigel untuk mendapatkan cincin itu memampukan dia untuk menghabisi nyawa sahabat atau mungkin saudaranya sendiri. Nah, melalui cerita ini kita melihat bahwa keegoisan pribadi atau kepentingan pribadi memiliki kekuatan yang sangat-sangat kuat, bahkan mampu untuk mendorong kita membunuh orang yang dekat dengan kita atau yang kita kasihi. Nah, berita buruknya adalah saudara-saudara, sifat egois ini atau sifat mementingkan diri sendiri ini, itu seringkali tidak kita sadari. Kita tidak menyadari bahwa ternyata sebagai manusia, kita memiliki sifat yang berbahaya ini di dalam hati kita. Mengapa demikian? Mengapa kita tidak menyadari ini? Karena natur dosa kita yang kita warisi dari Adam dan Hawa, saudara-saudara, salah satunya adalah natur egois. Yang ingin rakus, ingin fokus semuanya kepada dirinya sendiri. Nah, Adam dan Hawa melawan Allah, saudara-saudara, dengan memakan buah terlarang karena mereka ingin mengutamakan diri mereka. Mereka tidak peduli dengan perintah Allah. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah tanpa peduli perasaan Allah. Nah, saudara-saudara, semenjak Adam dan Hawa,
keegoisan yang mementingkan diri sendiri ini terus menjalar dan terus merusak dunia. Sehingga kita tidak akan sulit untuk melihat atau kita akan dengan mudah untuk menjumpai ada banyak sekali dosa narsistik. Nah saudara-saudara, narsistik atau narsis bukan hanya sekedar foto atau swafoto yang kita lakukan dan kemudian kita posting, tidak. Narsistik kalau kita akan melihat ke definisi psikologi yang lebih serius. Narsistik adalah ketika kita mengorientasikan segala sesuatu itu kepada diri kita dan menjadikan diri kita sebagai pusat. Nih dalam kondisi seperti ini saudara-saudara, ketika kita menjadi orang yang narsis, di mana kita mementingkan kehidupan kita dan menjadikan hidup kita sebagai pusat, maka entah itu saudara, sahabat, istri, anak, atau orang tua, itu kita bisa korbankan demi apa yang kita inginkan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, salah satu catatan sejarah yang kelam mengenai narsistik itu dapat dilihat dalam catatan sejarah tentang Kaisar Nero. Kaisar Roma pada abad pertama. Nero membunuh ibunya sendiri. Dia membunuh istri-istrinya. Dan salah satu istri yang dia bunuh ketika istrinya itu berada dalam keadaan hamil. Semua tindakan ini dilakukan ketika Nero sedang mempertahankan dirinya, berada di pusat yang ia inginkan. Dia mempertahankan dirinya sebagai pusat. Ketika dia tidak nyaman atau dia merasa terganggu, saudara-saudara, maka ia tidak segan-segan melakukan sesuatu yang gila atau tindakan yang gila. Nah, saudara-saudara, tentu tidak semua orang memiliki sikap egois yang brutal seperti ini. Tetapi kita perlu mengingat bahwa kebrutalan besar Nero diawali dengan keegoisannya yang kecil, yang bersarang di dalam hatinya. Karena itu firman Tuhan pada malam hari ini ingin mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa keegoisan adalah tindakan yang berlawanan dengan firman Allah. Dalam firman Tuhan yang kita baca, kita bisa melihat lagi di sana, 1 Korintus 10 ayat 33, Paulus berkata demikian, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Kemudian dia berbicara dengan sangat penting, gamblang. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak orang supaya mereka beroleh selamat. Kalau kita memperhatikan konteks ini, saudara-saudara, sebenarnya konteks ini Paulus sedang membahas mengenai makanan. Kita bisa menarik dari sampai ke ayat 25. Jadi ayat 25 dan sampai dengan ayat 33 merupakan satu topik di mana Paulus sedang membahas mengenai makanan ini boleh dimakan atau tidak. Di saat itu ada orang Kristen yang berpikir bahwa makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh dimakan. Tetapi ada orang Kristen yang lain yang percaya bahwa tidak masalah kalau kamu sudah makan, kalau kamu mau makan makanan itu dan kalau kamu sudah berdoa dengan ucapan syukur, maka kamu boleh makan. Nah, Paulus mengatakan bahwa meskipun makanan itu boleh dimakan, tetapi ternyata kalau kita makan makanan itu dan ternyata itu menjadi batu sandungan bagi orang yang lain yang imannya lemah, lebih baik kita tidak makan. Jadi sederhananya adalah kita jangan melakukan tindakan yang menjadi batu sandungan bagi orang lain apabila hal itu bukan hal yang prinsip. Nah, kita tidak boleh salah mengerti ibu-ibu yang diberkati Tuhan bahwa ketika Paulus mengatakan aku berusaha menyenangkan hati semua orang, ia tidak bermaksud untuk supaya kita memoles diri kita, supaya kita disukai orang, atau kita bertoleransi dengan dosa-dosa yang orang lakukan ketika mereka berdosa. Kita tidak mau tegur karena kita ingin menyenangkan hati orang, atau kita menarik simpati orang dengan kebohongan dan cari muka. Bukan itu yang Paulus maksudkan. Karena faktanya saudara-saudara, Paulus memiliki banyak sekali musuh. Banyak sekali orang yang membenci Paulus, bahkan banyak orang yang ingin membunuh Paulus. Nah, yang Paulus maksudkan adalah hidup kita harus berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Hidup kita harus hidup yang benar. Dan hidup yang benar itu berarti kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini poin penting. Hidup yang benar adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi Paulus, saudara-saudara, menjadi berkat bagi banyak orang adalah jauh lebih penting daripada kita berbicara tentang hal ini boleh dimakan atau tidak. Bagi Paulus, saudara-saudara, makan atau tidak bukanlah masalah teologis
atau masalah doktrinal yang fundamental. Bukan. Karena itu lebih baik bagi Paulus, lebih baik jangan makan kalau itu menjadi batu sandungan bagi yang lain. Nah saudara, jadi di sini kita boleh melihat bahwa bagi Paulus begitu menekankan kepentingan bersama. Kepentingan bersama atau pertumbuhan iman bersama adalah sesuatu yang prinsip. Bukan sesuatu yang sederhana atau menjadi pilihan. Tidak, itu wajib untuk kita kerjakan. Tetapi kita perlu untuk mengingat bahwa ketika kita mengerjakan kepentingan bersama, hal ini hanya mampu terwujud jika sikap egois atau sikap mengutamakan diri sendiri itu tidak lagi bersarang di dalam hati kita. Kita perlu berhati-hati saudara-saudara, karena hati manusia begitu mudah terpolusi dan terkorupsi. Itulah mengapa kita lebih suka menerima daripada memberi. Salah satu barometer atau standar yang paling sederhana atau yang cukup sederhana untuk menilai apakah suatu gereja itu egois atau tidak, kita bisa melihat saja dengan apakah gereja tersebut peduli dengan lingkungan sekitar yang membutuhkan bantuan atau tidak. Kita perlu melihat berapa banyak uang yang disimpan gereja di bank dan berapa banyak uang yang dipakai gereja untuk pelayanan misi. Kalau yang kita simpan miliaran, tetapi pelayanan misi ratusan ribu atau cuma sekedar jutaan, 1 juta, 2 juta, kita perlu berintrospeksi. Kita menjadi gereja yang egois. Kalau kita punya simpanan yang miliaran, tetapi mau bantu orang, kita perlu perdebatan. Kita perlu berhati-hati. Kita sedang jatuh pada dosa, mementingkan diri sendiri. Nah itulah mengapa saudara-saudara, hati manusia lebih cenderung mementingkan dirinya sendiri. Bahkan ketika kita mementingkan diri sendiri, kita bisa membenarkan diri kita sedemikian rupa hanya untuk memuaskan keegoisan dan ketamakan kita. Nah saudara yang diberkati Tuhan, salah satu natur manusia kita adalah menjadikan diri kita sebagai pusat. Saya harus diutamakan, saya harus dihargai, saya harus didengarkan, saya tidak boleh diatur, saya harus diperhatikan, saya harus berkuasa, saya harus ditonjol-tonjolkan, saya harus ditampilkan, saya harus dipuji-puji, saya harus memimpin. Semuanya saya dan saya. Tetapi orang lain tidak penting. Nah saudara yang diberkati Tuhan, sehingga orang egois, orang yang mementingkan diri sendiri, secara sadar atau tidak sadar, dia sedang menjadikan dirinya sebagai Allah di dalam hidupnya. Dia menjadikan dirinya sebagai pusat di dalam hidupnya. Ketika kita menjadikan diri kita sebagai Allah, maka kita sedang memberontak kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi itu. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, teladan sempurna kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang sejati. Ia memiliki segalanya. Ia pencipta, ia maha kuasa, dia berdaulat. Ia raja atas alam semesta. Tetapi Allah yang besar itu saudara-saudara datang ke dunia. Menjadi manusia, dihina, dicaci, disiksa, bahkan dibunuh di salib yang mengerikan itu. Belum lama kita melihat memperingati karya salib di dalam perayaan Jumat Agung. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua ini dilakukan oleh Yesus Kristus demi kepentingan orang banyak. Sekali lagi perlu ditegaskan, Yesus mati di kayu salib, datang ke dunia, dan kemudian membiarkan dirinya disiksa bahkan sampai mati di kayu salib. Demi kepentingan banyak orang. Demi menebus dosa banyak orang. Yesus memberikan kita contoh yang paling nyata untuk tidak egois, yakni mengutamakan kepentingan banyak orang. Karena itu saudara-saudara, jika di dalam hati kita ada egois, ada mementingkan diri kita sendiri, mementingkan gereja kita sendiri, mementingkan keluarga kita sendiri, mementingkan keluarga atau rekan-rekan kita sendiri, kita perlu bertobat. Kita perlu kembali kepada Tuhan yang mementingkan kepentingan banyak orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengutamakan kebaikan bagi banyak orang adalah cara yang paling sederhana bagi kita untuk meneladani Yesus Kristus yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
mengutamakan kehidupan banyak orang. Berarti mengutamakan kebersamaan, mengutamakan kehidupan yang baik secara bersama dengan cara membuang sifat egoisme kita dan sifat individualisme kita. Kiranya Tuhan memampukan kita agar kita menjadi orang yang terus mementingkan kepentingan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati. Kami berkaca dari firman-Mu, dari ajaran Alkitab, bahwa kami harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kami. Ampuni kami jika selama ini kami menjadikan kehidupan kami sebagai pusat, kami terlalu mengutamakan diri kami. Namun kami lupa dengan kepentingan banyak orang yang lain yang membutuhkan pertolongan. Ampuni dan kasihani kami. Dan kiranya Tuhan terus menolong, membimbing dan mengajarkan kami. Bagaimana kami harus hidup. Bagaimana kami harus mengasihi Allah dengan benar. Dan bagaimana kami harus mengasihi sesama. Melalui salah satu sikap yang Engkau ajarkan pada malam hari ini. Yakni mementingkan kepentingan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Di minggu-minggu yang lain di ibadah Komisi Wanita. Ibu-ibu kiranya Tuhan memberkati.